terkasih dalam Yesus, sahabat terang hidup yang saya cintai, ada sukacita bagi kita bahwa kita boleh mengimani Yesus. Alkitab katakan bahwa hidup dan mati kita adalah dalam tangan Dia, dan kita bersyukur kita sehat. Kita bisa belajar tema penting hari ini. Tema saya ialah percayalah kepada Allah dalam Kristus. Percayalah kepada Allah dalam Kristus. Saya baca satu ayat saja. Yohanes 14 ayat 1, firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini ayat yang luar biasa. Ya, yang diberikan Yesus, yang diajarkan Yesus kepada para murid. Dia tahu betul tentang kondisi mereka. Dikatakan jangan gelisah hatimu, tetapi percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dua hal yang menarik di ayat ini adalah Yesus tahu bahwa ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan para murid. Gambaran mereka tentang siapa Yesus, harapan mereka waktu mereka mengikuti Yesus, pengorbanan mereka, tujuan mereka, dan termasuk pergumulan mereka menjalani hari-hari mereka sementara mereka mengikuti Yesus. Dia tahu itu. Apa yang ada di hati mereka, dia tahu. Nah, itu terjadi juga pada kehidupan kita hari ini. Bahwa Yesus tahu seperti apa pergumulan kita. Beberapa orang bergumul tentang rumah tangganya. Beberapa orang bergumul tentang pasangannya. Berat sekali. Karena beberapa keluarga itu suaminya pergi meninggalkan dia dan 5 orang anak. Dan itu tidak gampang. 1 aja berat, apalagi 5 orang anak. Saya juga tidak mengerti mengapa anak begitu banyak. Kalau zaman saya dulu, orang tua anaknya memang banyak. 8, 9, 10, ada 12. Saya termasuk sedikit, cuma 7 orang. Tapi teman-teman saya 9 orang bersaudara, 10 orang bersaudara. Teman satu lagi 12 bersaudara. Dan itu 1 ayah 1 ibu. Dan bayangkan waktu suaminya pergi meninggalkan dia. Dengan 5 orang anak masih kecil, seperti apa beban yang ditanggungnya? Seperti apa pergumulan dia hari-hari menjalani kehidupan mereka sebagai satu keluarga tanpa kehadiran seorang suami. Nah, Yesus tahu itu, seperti dia tahu apa yang dirasakan oleh para murid. Tapi dia katakan jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Mengapa? Karena Yesus katakan percayalah kepada Allah. Arti dari teks ini adalah mari kita sadar bahwa ada 2 hal penting. Satu, masalah kita dari A sampai Z. Ialah bergumul usahanya, dan saya tahu bahwa ini tidak gampang. Ketika usahanya mengalami krisis dan bangkrut, ini tidak gampang. Dia coba pinjam uang sulit. Ke bank juga sulit karena harus ada prasyarat-prasyarat untuk bisa meminjam uang ke sana. Rentenir berbahaya sekali. Dan dalam situasi itu, Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Hal yang kedua penting dari ayat ini adalah Yesus ingin bahwa kita meletakkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepadanya. Terlalu banyak ketika kita mengalami stres dan depresi, frustrasi, beratnya pergumulan ini, lalu kemudian kita membuat pilihan-pilihan yang salah. Terlalu sering kita mendapat masukan yang tidak tepat dari orang-orang yang dekat kita. Kamu kalau ada masalah, kamu ke situ. Kamu kalau masalah, kamu datang ke bapak itu. Dia sudah banyak menolong orang kok. Kalau kamu sakit, kamu ke mbak itu, dia bisa memberi kamu pengobatan yang terbaik. Dan beberapa saudara saya sudah sembuh karena pengobatan dia. Nah, terlalu banyak tawaran-tawaran, masukan-masukan, ide-ide yang disampaikan oleh orang-orang yang dekat kita. Tetapi itu salah. Misalnya mereka menganjurkan, ayolah kamu ke sana. Siapa orang yang dianjurkan? Seorang dukun. Siapa orang itu? Dia orang pintar. Siapa orang itu? Orang itu dipandang sebagai bisa menyembuhkan orang, bisa membawa jalan keluar pada masalah yang dihadapi. Jadi orang ke sana. Tapi ayat ini mengatakan bahwa percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah spektrum masalah kita yang begitu luas, ada begitu banyak kans yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Opsi atau jalan keluar yang kalau kita lihat sepertinya benar. Orang-orang memberi testimoni dan katakanlah cerita tentang bagaimana dia bisa keluar dari satu kemelut persoalan rumah tangga dia, termasuk mungkin krisis keuangan. Dan seperti itu membangkitkan rasa percaya dan juga penasaran. Gak salah juga kalau ke situ ya. Yang penting sebelum ke situ berdoa dulu ya. Waduh. Masa kamu ke dukun berdoa dulu supaya kamu tenang bahwa ini bukan sebuah pelanggaran. Ini sama sekali tidak benar. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa sekalipun kita punya persoalan, Yesus katakan percayalah kepada Allah. Arti percaya kepada Allah ialah mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus, karena dialah jawaban final. Dialah jawaban sempurna. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketika kita punya persoalan, kita punya pergumulan,
Ada seorang anak dia bergumul tentang orang tuanya. Mengapa? Karena papanya ingin menceraikan ibunya. Dan mereka sudah bicara kepada papanya. Saudara-saudara papanya sudah kasih tahu. Tapi papanya tetap mengeraskan hati dan tetap memilih untuk menceraikan ibunya. Dan dia bergumul. Tuhan tolong supaya ayah saya berubah pikiran. Tolong ayah saya supaya diberikan kesadaran untuk tidak melakukan hal itu. Tapi di ujungnya dia tetap melakukan. Dan hal-hal seperti ini seringkali membuat kita goncang. Karena kita berdoa tapi seolah doa kita tidak dengar. Kita berdoa tapi harapan kita tidak tercapai. Dan dalam situasi itu Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Artinya letakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dan itu yang terbaik dan benar. Hal yang ketiga ialah mari kita pegang janji Tuhan. Kalau kita tidak pegang janji Tuhan, pertanyaan saya ialah kita pegang janji siapa? Kita pegang perkataan siapa? Kita mau pegang prinsip apa? Saya membaca satu ayat dari Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Nah, ayat ini memberi satu kondisi bahwa kalaupun kita dinista orang, kalau kita dibikin aib oleh orang, kita dizolimi orang lain mendiskriminasi kita atau memaksa kita untuk bersalah meski kita tidak bersalah, memaksa kita untuk masuk penjara sekalipun tidak ada data yang valid untuk kita diputuskan masuk penjara. Dan kalau itu benar, ayat ini mengatakan janganlah takut. Kalau orang mengaibkan kamu, jangan takut. Jangan terkejut kalau kamu dinista, difitnah, disolimi orang lain. Jangan takut. Sebab apa? Dikatakan dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa benar. Jadi orang tahu benar, percaya bahwa mendengar Tuhan itu hal yang penting. Yesus katakan jangan risau hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Artinya yang ketiga ialah mari kita pegang janji Tuhan. Kalaupun situasi digambarkan di sini bahwa kamu diaibkan, dinista orang, jangan takut dan jangan terkejut. Itu bisa terjadi dan terjadi pada Yesus, terjadi pada Paulus. Paulus memberitakan Injil dan Demetrius membuat kekacauan, lalu menuduh Paulus sebagai pembuat kekacauan, dan itu yang terjadi. Apakah Paulus undur? Tidak, Paulus tetap memegang janji Tuhan. Ketika dia dipanggil Yesus, pertemuan di Damsyik di rumah Ananias membuat Paulus tahu bahwa dia punya pegangan yang pasti, yaitu panggilan yang dia terima langsung dari Yesus. Ketika kita percaya Yesus, kita tahu bahwa Yesuslah pegangan kita, firman-Nya pegangan kita, bukan yang lain. Terlalu banyak godaan di sekitar kita, dan kita bisa memilih ini. Ketika kita tidak dewasa, kita akan pilih mendengar nasihat-nasihat yang sepertinya rasional dan kontekstual dan relevan. Tapi ketika kita percaya Yesus, ayat ini mengatakan dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui kebenaran. Jadi orang yang tahu kebenaran akan mendengar Yesus. Ketika kita mendengar apa yang Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, mari kita jangan gelisah. Mari kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Mengapa? Hanya dialah yang menjadi pegangan bagi hidup kita dan bukan yang lain. Ketika kita memegang janji Yesus, maka Yesus menjamin bahwa ini akan membawa kepada kebaikan. Masalah kita akan beres walaupun tidak sekejap seperti orang main sulap-sulapan. Tapi yang pasti di ujungnya ini membawa penyelesaian yang sesungguhnya, dan ini yang ditawarkan Yesus kepada Anda dan saya. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai pegangan kita, seperti poin yang ketiga tadi, maka ini obat yang terbaik buat kita. Memegang janji Tuhan itu obat yang terbaik buat kita. Kenapa? Ketika kegelisahan datang dan kita tidak punya pegangan, kita akan mengayun dari sisi ini ke sisi sana, dari sana kita mengayun ke sini, dan kita nggak punya pegangan. Kita bimbang, terombang-ambing oleh berbagai macam isu, masukan, situasi, tekanan, dan berbagai hal yang lain yang membuat kita goyah. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, ini obat yang terbaik buat kita supaya kita tidak gelisah, dan ujung daripada gelisah kita menjadi stres dan depresi. Dan kita tahu bahwa orang depresi itu merasa bahwa hidupnya tidak lagi berharga. Orang depresi merasa hidupnya tidak punya lagi pegangan. Orang depresi merasa bahwa hidup ini sudah selesai. Dia bahkan tidak punya minat untuk apa saja, makan gak semangat,
ke salon lagi enggak, pergi-pergi juga enggak, memakai baju juga udah enggak yang bagus, pergi menikmati seperti dulu dinikmati sudah tidak lagi. Karena dia merasa bahwa hidup ini sudah emptiness, udah enggak lagi makna, meaningless. Tetapi ketika kita pegang janji Tuhan, kita percaya kepada Yesus, ini obat bagi kita untuk menyembuhkan kesedihan, untuk menjauhkan kita dari kemungkinan untuk menjadi stres dan depresi, untuk membuat kita hidup happy. Ada masalah iya, tapi kita tidak hancur karena masalah, karena kita punya pegangan, yaitu apa Yesus katakan. Ketika kita pegang janji Tuhan, kita menjadi seperti rumah yang dibangun dengan dasar yang kokoh. Karena Yesus katakan bahwa sekalipun banjir datang, sekalipun badai datang melanda rumah itu kokoh kuat. Kenapa? Karena dasarnya kuat, pondasinya strong. Kenapa? Karena kita memegang janji Yesus. Dan orang yang pegang janji Yesus, itu obat yang terbaik buat kita. Sebelum kita lebih jauh dan hancur. Ketika orang itu tidak pegang janji firman Tuhan, fokus dia, protes dia apa? Kesedihan, pada masalah, pada situasi dia, dan pada ketidakberdayaan. Tapi ketika kita percaya Yesus, itu obat yang terbaik buat kita. Kita tidak harus masuk lebih jauh dan hancur dan tenggelam di sana karena kepedihan, karena berbagai masalah yang menekan hidup kita. Dalam banyak rumah tangga yang mengalami hal seperti ini. Seperti saya katakan tadi, seorang ibu bergumul karena suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain, meninggalkan 5 orang anak yang masih kecil, dan dia berjuang bertarung melewati hari-hari dengan situasi yang sangat sulit. Dan saya mengatakan kepada ibu itu, kalau kita tidak pegang firman Tuhan, kita akan terjatuh dan tenggelam pada depresi. Dan kalau sampai ibu depresi, anak-anak ini mau jadi seperti apa? Karena suaminya, karena ayahnya pergi meninggalkan mereka semua. Jadi harus bangkit dan pegang janji Tuhan. Dan inilah obat yang terbaik buat kita, supaya kita jangan jatuh dan tenggelam pada stres dan depresi. Saya ingin menutup renungan saya dengan mengatakan begini. Yesus tahu apa yang kita alami, Anda dan saya. Apapun terbuka dan telanjang di matanya. Tidak satu hal apapun yang bisa kita sembunyikan. Dia tahu, dan mari kita datang kepada dia. Yesus katakan jangan gelisah hatimu, karena dia tahu masalah kita dan dia tahu persoalan kita. Dia juga tahu dampak kalau kita tidak punya pegangan yang baik. Dia mengatakan percayalah kepada Allah, percaya juga kepada apapun masalah saudara dan saya. Ekonomi, keluarga, komunikasi yang buruk, penghidupan, anak-anak, masa depan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi satu hal Yesus katakan kepada kita bahwa jangan gelisah hatimu, itu benar. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Kenapa? Kita punya pengharapan yang pasti dalam Yesus. Kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Kita punya obat termasyhur, yaitu mempercayai Yesus. Dan kita kuat bisa menjalani hari kita. Kenapa? Karena tuntunan firman Tuhan yang disampaikan Yesus kepada kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.